Video baru saja membocorkan 7 judul video original series yang akan tayang tahun ini. Salah satunya adalah Zona Merah. Seperti apa cerita Zona Merah? Oke, pertama-tama Zona Merah ini bercerita tentang seorang perempuan aktivis buruh yang mencari adiknya di dalam situasi yang sedang kolaps banget di suatu kota yang kita namakan Rimbalaya. Sedang ada zombie invasion atau kita bilangnya mayat hidup. Ya dari situ kita mulai ceritanya. Tokohku adalah Risam, dia adalah seorang jurnalis yang saat ini, jurnalis kayak kalian ya teman-teman, mulai kehilangan idealismenya. Jadi he's not really sure about apa ya yang sedang dia kerjakan, tapi dia kerjakan pekerjaannya sebagai jurnalis untuk mungkin bukan hal-hal yang selalu sesuai sama idealismenya. Tapi di dalam perjalanan ini dia menemukan hal-hal yang menyentuh hatinya. Benar begitu? Betul. Okay. Betul. Gimana Mas? Ya kurang lebih sama sih sebenarnya. Memang kita bercerita soal banyak hal yang sudah kita tonton tentang fenomena wabah zombie yang outbreak, tapi yang selalu kita tontonkan memang terjadi di luar negeri gitu sebenarnya. Jadi kita lagi coba pengen melakukan pendekatan yang lokal dengan menggunakan prinsip cerita yang sama dengan teror yang sama, tapi memang sifatnya kita pengen coba melokalkan ini menjadi ke sebuah tempat antah berantah di Indonesia yang dikenali oleh masyarakat Indonesia. Dan tentu saja kita nggak cuma hanya sekedar mengeksplor wabah yang terjadi di kota itu, karena memang sebenarnya di kota itu sendiri banyak manusia-manusia yang ada di sana dengan masing-masing karakter, dengan masing-masing pencapaian apa yang pengen mereka lakukan gitu. Yang lalu kemudian kita tidak ada banyak layar yang muncul di situ gitu. Kita tidak sekedar bicara soal mayitnya, tapi kita juga bicara soal ragam manusianya, ragam karakternya. Memang di situ banyak sekali tokoh-tokoh yang akan menggerakkan cerita dengan masing-masing jadi diri mereka gitu. Jadi akan banyak sekali ragam dinamika keseruan yang muncul di cerita ini. Ide awalnya sebenarnya dari kasus, kalau kalian masih ingat soal kasus Bupati Langkat, yang ternyata ada satu fakta terkuak soal mereka membunuh manusia di dalam sebuah kandang yang akhirnya terkuak, yang sampai sekarang pun belum ada kejelasan soal itu sebenarnya. Itu yang menjadi basic berpikir kami. Nah dari situasi itu lalu kemudian kami coba membuat connecting dot antara apa yang bisa kita lakukan untuk merespon cerita yang ada di sini, soal politiknya, soal kemudian kita memasukkan hal-hal yang memang dikenali oleh penonton yang kemudian kita lokalkan, karena kan memang kita secara prinsip ketika mengerjakan ini itu kita pengen melakukan pendekatan yang benar-benar lokal dan dipercaya oleh masyarakat bahwa itu ada di Indonesia gitu. Maka dari titik itulah kemudian kami berjalan. Artinya basic idenya memang sangat lokal dari kita, lalu kemudian dari reference yang memang kita tonton sebagai pembuat film genre gitu, kita coba kemudian mengkolaborasikan itu menjadi sesuatu yang akan jadi paket komplit lah, apalagi tampilkan kehadiran ini dua orang keren ini. Wah. Kalau proses pengembangan ceritanya sebenarnya kita hampir makan waktu setahun sebenarnya. Tapi memang itu proses awal untuk develop cerita. Lalu kemudian masuk ke proses mulai masuk ke penulisan itu sekitar 4-5 bulan. Yang kemudian proses syutingnya sendiri memakan waktu sekitar 2 bulan. Ya kalau ngomongin soal riset, sebenarnya memang dalam proses kita mengembangkan cerita kita paralel sama riset sebenarnya. Gitu. Artinya dari proses pengembangan cerita kita sudah sangat melakukan banyak hal, termasuk sejak dari awal itu sudah memilih siapa karakter yang akan tepat untuk bisa menjalankan cerita ini. Maka ya dari situ kemudian nama-nama ini itu muncul di benak kami. Mas, sebenarnya saya juga nggak mau menggunakan term zombie ya, saya pengennya menggunakan term mayit biar itu dikenali sama masyarakat Indonesia gitu. Karena masyarakat Indonesia sejatinya masih percaya dengan tradisi horor mistis kan sebenarnya. Dan kita lagi coba pengen tetap menggunakan pendekatan itu, walaupun nanti outputnya juga tetap berbeda gitu. Tapi kalau ngomongin soal mayitnya seperti apa, mungkin itu yang tadi saya bilang soal referensi yang kemudian kami tampung, ada referensi di mana kita melakukan pendekatan itu kayak film-film zombie ataupun zombie yang udah ada seri zombie yang ada di dunia gitu. Dan kayak ya mungkin pendekatannya kita ke Asia lah, misalnya kayak Freddy
terusan lah yang paling utama yang sangat dikenal oleh masyarakat gitu. Kemudian ya ada series-series yang lain yang bisa kita mulai.